Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 6 kali ini kita udah masuk materi baru yaitu Visual Basic. Pertama-tama kita mulai dari pengenalan Visual Basic terlebih dahulu. Lanjut ke materi. Visual Basic adalah software pengembangan dari bahasa Basic. Jadi di Visual Basic ini kita gunain bahasa Basic untuk ngodingnya nanti. Basic itu sendiri artinya Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Bahasa Basic diciptakan oleh Profesor John Kemeney dan Thomas Kurtz dari perguruan tinggi Dartmouth pada pertengahan tahun 1960. Lanjut kita masuk ke interface Visual Basic. Yang pertama ada toolbox. Toolbox di sini berisikan objek-objek yang berguna untuk membentuk suatu program dengan cara memasang objek-objek tersebut ke dalam suatu form. Lalu ada toolbar. Toolbar ini adalah sekumpulan tombol yang mewakili suatu perintah tertentu pada Visual Basic. Di sini contohnya ada tombol buat running, terus ada buat pause dan juga ada buat stopnya. Lalu ada form window. Form window di sini buat desain dari programnya nanti untuk merancang program aplikasinya. Terus ada project explore. Di sini kita bisa ngelihat nama dari project kita yaitu form 1, nanti ada di bawahnya form 2 atau gimana. Terus ada lagi Windows Properties. Windows Properties ini nanti dia buat berisikan kontrol objek yang dibuat. Jadi misalnya nanti kan kita buat objek tombolnya itu bisa dikasih nama apa atau caption apa, terus bisa diubah juga warnanya, jadi kayak gitu. Lalu ada variabel Visual Basic. Nah, untuk pendeklarasian variabel, kalau dulu di Pascal kita kan makainya var ya. Kalau di sini kita makainya dim. Bisa juga public, private, static, nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terus biasanya sih kita pakai dim dengan cara pertama dim, terus nama variabel, s tipe datanya. Contohnya kayak gini. Dim total s integer. Jadi variabel total dengan tipe data integer. Terus di sini ada cara dengan menggunakan simbol. Misalnya nih, dim UTS persen di sini mewakili integer, berarti variabel UTS dengan tipe data integer. Lalu dim nama string. Jadi tipe data variabel nama dengan tipe datanya string. Lalu di sini ada jenis-jenis tipe datanya. Ada integer ataupun long integer. Kayak biasa integer buat angka, double buat pecahan, currency di sini buat mata uang, string buat teks, boolean buat tipe data logika yang berisikan true atau false, terus ada date buat tipe data waktu dan tanggal, lalu objek buat menaruh sebuah objek, misalnya ada gambar, terus varian untuk tipe data varian. Lanjut ada operator pada Visual Basic. Yang pertama ada operator aritmatika, kayak biasa tambah kurang kalinya pakai bintang. Terus sisa hasil bagi kita gunakan mod. Untuk pangkat kita gunakan tanda panah ke atas gini. Terus ada operator logika, not, and, or, XOR. Terus operator perbandingan, tidak sama dengan kita pakai simbol seperti ini. Lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, like, is. Jadi like ini gunanya buat ciri yang sama, is keterangan. Lanjut, di sini ada contoh program dari input output sederhana di Visual Basic. Di sini pertama kita buat dulu desainnya. Ada untuk inputnya, ada 2 tombol, lalu untuk hasilnya. Baru kita coding dan hasilnya akan jadi seperti ini. Langsung kita praktekin aja. Kita buka VB-nya. Klik yang standar X, open. Nah, nanti di form 1 ini kalian bikin desain dari programnya. Kita coba seperti yang di PPT. Pertama kita buat dengan textbox 2. Lalu ada 2 button. Kita gunain command button ya. Kalian bisa atur sendiri mau layoutnya kayak gimana. Lalu terakhir ada label buat hasilnya. Label di sini. Nah, kalau udah kayak gini,
kita lanjut ke ngoding. Selanjutnya kita masuk ke bagian untuk ngoding programnya. Caranya diklik 2 kali di buttonnya. Nah, kalau udah masuk ke bagian ngoding, deklarasi dulu variabelnya apa aja. Ke general. Nah, ini di atas ya kalau buat deklarasi variabelnya. Tadi kita deklarasi variabel gunain dim. Kalian mau deklarasi apa? Misalnya A1 untuk angka 1, A2 baru total. Dengan tipe datanya double. Tadi kita menggunakan S ya. Double. Berarti ada variabel A1, maaf A2, lalu dengan tipe data double. Selanjutnya kita kembali lagi. Pertama kita akan ngoding button 1. Klik 2 kali button satunya. Nah, di sini kita tulis A1 sama dengan A1, nanti kita gunakan inputan dari teks 1. Berarti teks 1 dot teks. Lalu A2-nya teks 2. Terus kita buat untuk totalnya. Totalnya di sini kita tulis total sama dengan val. Kegunaan val di sini karena inputan dari teks 1 teks 2 ini langsung bertipe string. Karena ini kegunaan dari teks, jadi langsung inputannya masuk ke string. Gunanya val ini mengubah string yang ada di teks 1 teks 2 ini menjadi integer agar bisa dihasilkan perhitungannya. Val A1 button 1 kita gunain untuk penjumlahan. Lalu val A2. Nah, hasilnya kan kita mau taruh di label 1. Kalau teks kita gunain dot text. Sedangkan untuk label 1 dot, kalau label kita gunain caption sama dengan total. Dah, kalau kayak gini kita udah kelar buat button satunya. Kita copy aja. Tutup. Sekarang kita lanjut ke button 2. Klik 2 kali button 2-nya. Lalu paste. Nah, untuk button 2 kita untuk menghitung perkalian. Jadi kita ganti bintang. Bintang di sini fungsinya untuk perkalian. Kalau penjumlahan kan biasa pakai tanda tambah. Untuk bintang buat menghasilkan perkalian. Kalau kayak gini udah selesai, tinggal kita running saja programnya. Tutup dulu ininya. Sebelum kita running, kita ubah dulu. Di sini kan masih tertera command 2. Kita ganti di propertiesnya. Button kedua kita gunain untuk perkalian. Kita kasih X displaynya. Lalu button 1 kita gunain untuk penjumlahan. Kita kasih plus untuk displaynya. Yang diubah di caption ya. Terus teks 1 juga teksnya kita hapus karena nanti ini buat inputan. Lalu teks 2 kita hapus. Label 1 pun captionnya kita hapus. Nah, kalau udah kayak gini program kita udah jadi. Tinggal kita running, kita coba running ya. Nah, ini berarti udah muncul ya. Ini output dari program yang sudah kita buat. Misalnya kita masukin angka 6. 6 ditambah 4. Hasilnya 10. Lalu kita coba perkalian. 6 dikali 4. 24. Berarti program kita udah berjalan dengan sesuai apa yang kita mau ya. Close. Untuk K+ cukup sampai di sini.
Ini nanti kalian upload di Kaplus ya. Yang kalian upload itu nanti idenya, desainnya, terus codingannya semua dari atas sampai bawah kalian screenshot. Lalu outputnya juga kalian screenshot. Kalian masukin aja angkanya bebas. Dah. Untuk Kaplus cukup sampai di sini. Kita lanjut untuk yang LA-nya. Bisa kalian save dulu ini. Save project. Kita namain kalku. Save kalku juga. No, kita klik no aja. Udah, kalau udah kita new project. Kita buat program yang kedua untuk LA. Untuk LA kita akan buat program biodata. Pertama kita butuh 3 text box. Kita panjangin aja. Lalu kita ada label. Untuk label 1 kita ganti captionnya jadi nama. Label 2 kelas. Terus label 3 NPM. Nah, selanjutnya kita buat buttonnya nih. Buat proses dari si codingannya. Terus kita buat untuk hasilnya, biodatanya kita taruh di label. Kita buat satu label lagi. Nanti hasil dari biodatanya akan tercetak di label 4. Oke, biasa kita buka dulu codingannya, kita klik 2 kali di buttonnya. Jadi kenapa kita klik 2 kali di button, terus ada tulisan command 1 klik, berarti apa yang kita nanti klik nanti di command 1 akan menjalankan program yang ada di sini. Jadi kan tadi kalau di running kan kita klik command 1, prosesnya nanti akan munculin yang ada di dalam sini. Jadi kita coding dulu yang di dalam sini. Kita deklarasi dulu variabelnya. Kita tulis dim nama, nm aja untuk nama ya, nama, kelas, npm, s, string. Dah, lanjut kita masukin inputannya ke dalam variabelnya. nm di situ kita gunain text 1 untuk nm, untuk nama. Berarti text 1 dot text. Lalu untuk kelas kita gunakan text 2. npm text 3. Nah, kalau udah kayak gini, gimana cara kita masukin outputnya ke dalam si labelnya? Oh ya, untuk biodata kita butuh 3 label ya. Jadi kita masukin labelnya satu-satu. Label 4 buat nama nanti, terus kita buat lagi label 5 buat lagi label 6.
Dah. Jadi nanti label 4 buat nampilin nama, label 5 buat nampilin kelas, dan label 6 buat nampilin NPM. Kita tulis di sini label 4 dot caption sama dengan nm. Kita copy aja langsung buat yang label-label selanjutnya. Di sini label 5, label 6, label 5 buat kelas, label 6 buat npm. Dah, kalau udah kayak gini, kita udah selesai. Kita lanjut ke desain dari si programnya. Nah, ini kan masih ada tulisan teks 1, teks 2, teks 3. Kalian hapus kayak biasa, kayak yang tadi di K+. Teksnya kalian hapus. Ini juga yang di label ya, captionnya kalian hapus. Nah, di tombol buttonnya, kita ganti captionnya jadi proses. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah selesai nih. Kita coba running programnya. Tulis nama kalian masing-masing. Herdi, kelasnya, npm-nya, klik proses. Nah, udah muncul kan? Tapi belum selesai nih, kita harus tambahin format buat cetaknya. Kita close dulu, kita tambahin, klik 2 kali di proses. Nah, di sini kita tambahin nih, misalnya nama saya, nama Anda. Udah, kita coba running lagi. Herdi 2IA proses ya. Nah, ini langsung ada formatnya. Nama Anda, Herdi, kelas 2IA, npm Anda. Nah, untuk program ini kalian jadiin LA kalian ya. Untuk LA-nya nanti di listing programnya ada desainnya, desain ini nih. Lalu ada codingannya. Codingannya ini. Nanti yang dilogikain codingannya aja. Jadi kalian ngelogikain ini. Ini buat apa? Terus ini juga buat apa? Ini buat apa? Terus outputnya yang kalian running ini. Nanti di output ini kalian taruh SS-nya di output program. Untuk logikanya gampang kan? Jadi di sini ada teks 1 kita masukin ke variabel nm, teks 2 kita masukin ke KLS atau kelas, teks 3 untuk npm. Lalu kita tampilinnya di label 4 untuk nama, label 5 untuk kelas, lalu label 6 untuk npm. Jadi kayak gitu. Kalian logikainnya sedikit kan, ini baru pertemuan pertama. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan VB ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.